secara ilmiah itu, karena kitab ini kalau dikaji sama orang awam ini agak berat. Maka saya bilang kitab ini ilmiah termasuknya lumayan. Yang mengkaji adalah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya dasar, orang-orang yang apalagi bahasanya lumayan, maka orang-orang yang punya bekal bahasa juga, bahasa Arab. Karena memahami, mengartikan saja dengan memahami dalam siyak atau konteks bahasa Arabnya pun berbeda. Maka insya Allah teman-teman juga, apalagi teman-teman sudah belajar di luar negeri, muamalah banyak dengan orang Arab, akhirnya sedikit mempunyai sedikit dauk Arabi bahasanya kan. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan membaca kitab ini juga lebih mudah untuk memahami. Ala kulli hal. Kemarin sudah sampai ke sedikit ya, cuma mukadimah saja, yaitu faslun fi bayani sunnati wal bid'ah. Ya kan? Kita baru baca mukadimahnya. Maka kita lanjutkan faslun itu. Kita ulangi lagi nggak apa-apa. Kenapa? Karena baru awal dari fasal itu. Insya Allah dalam majelis ini paling setidaknya kita dapat satu fasal itu habis. Jadi kalau misalnya satu fasal habis, saya lihat cuma 6 pertemuan, insya Allah udah bisa selesai. Pol-polnya 2 bulan lah. 2 bulan akan selesai kitab ini insya Allah. Cuma 2 bulan aja selesai. Gitu ya. Baik teman-teman, mulai seperti biasa. Kemarin ada yang baca kan? Monggo dibaca, nanti kita pahami bersama-sama. Siapa yang mau membaca? Ajar, ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain wa insyaallah ta'ala minal aminin. Faslun fi bayani sunnati wal bid'ati. As-sunnatu bid-dammi wat tasydidi kama qala Abul Baqa'u fi kulliyatihi. Lughatan at-tariqatu walau khairu mardiyatin wa syar'u ala ismi li tariqatil mardiyatil maslukati fid dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alima fid dini ka sahabati radhiyallahu anhum li qawlihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa arfan ma wadhaba alaihi muqtadi nabiyan kana awwaliyan wa sunni mansubun ila sunnati hazbut ta'in lin nisbah. Nah. Idan as-sunnatu bidhammi sin. Su laisa sinnah wala as-sanah wala as-sinah. As-sahih mana? Bidhammi, yani dhammah. Dengan dham bidhammi sin. Su wa tasydidin nun. Lakin huna ikhtasara asy-syekh, mana ikhtasara? Ringkas saja Syekh, bidham wa tasydid. Tapi harusnya dham sin atau dham bidhammi as-sin wa tasydidin nun. Mafhum? Tasydidun sunnah, laisa sunnatun. Au laisa sunnatun, nama sunnatun, as-sunnatu. Mafhum? Nah, kama qala Abul Baqa fi kulliyati. Jadi Abul Baqa ini terkenal punya kitab namanya Kulliyat, fi kulliyatihi, karena beliau termasuk ahli bahasa lughawi. Maka nanti teman-teman juga di perkuliahan banyak menjumpai takrif-takrif dari para dosen itu. Takrifnya kalau misalkan ingin mentakrif atau mendefinisikan sebuah kalimat, merujuknya ke kitab Kulliyat punyanya Abul Baqa. Itu kalau nggak salah Abul Baqa itu kitabnya namanya Ma'ajim apa itu? Ma'ajim. Dia termasuk mu'jam. Ma'ajimul musannifin gitu kalau nggak salah. Nama gitu. Kulliyat fi Ma'ajimil musannifin. Lupa kayak. Nanti coba di ini ya, bisa di browsing lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu lughatan at-tariqatu. Ma huwa sunnatu? Lughatan at-tariqah. Walau ghairu mardiyah. Tariqah, jalan, walaupun tidak diridhoi, artinya tidak diridhoi itu ghairu mardiyah itu ya tidak baik. Tidak diridhoi, tidak baik. Sebuah jalan yang tidak baik disebut sunnah juga.
ya nggak? Nah, itu secara bahasa ya, bukan secara ini kita ngomongin. Jadi perlu sering kita kalau nanti ke mana-mana ada yang mengatakan ini sunnah apa, mereka berhujah secara bahasa. Bentar dulu, itu ta'rif sunnah secara bahasa, iya. Tapi tidak, nanti kan akan ditakrif lagi secara syarak dan secara uruf. Maka orang kita orang yang berilmu, apalagi yang sudah mempelajari, kalau berdebat atau ini istilahnya hiwar atau berdiskusi dengan siapapun, dia mendatangkan artinya ini. Bentar dulu, kamu arti bahasa itu. Tapi arti secara istilah seperti ini. Kita bisa merot kalau memang dia hanya sekedar secara bahasa. Ya kan? Makanya ini secara bahasa lugatan at-tariqah walau ghairu mardiyah. Jadi semua cara apapun itu, baik atau tidak baik, bisa disebut sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyi'atan, mungkin dari situ juga ada sunnah sayyi'ah, artinya tariqah sayyi'ah, jalan yang ghairu mardiyah kalau yang sayyi'ah. Di sini walau ghairu mardiyah, berarti bukan berarti mardiyah saja, maksudnya walau ghairu mardiyah masuk kepada arti daripada sunnah. Mafhum? Wa syar'an, sekarang syarak. Secara syarak, ismun lit tariqatil mardiyati al maslukah. Kalau syarak yang disebut dengan sunnah apa coba? Yang mardiyah. Dan ghairul mardiyah secara syariat masuk kepada arti daripada sunnah bukan? Kalau secara bahasa masuk. Mafhum ya? Tonton ya. Nah, wa syar'an ismun lit tariqati, sebuah penamaan ism, sebuah nama buat cara yang diridhoi atau yang baik, al maslukah fid din, yang ditempuh di dalam agama, salakaha Rasulullah sallallahu alaihi, yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ghairuhu, atau ghairu Rasulullah, man huwa alamun fid din, dari orang-orang yang termasuk alam fid din. Seperti siapa? Kas sahabati radhiyallahu anhum, seperti sahabat contohnya radhiyallahu anhum. Alam atau alim? Alam atau alim? Alamun. Mimman huwa alamun fid din. Mana alam? Kayak kemarin dari ini icon, apa sebuah sosok di dalam agama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang pertanyaannya di sini dicontohkan alamun fiddin itu sahabat. Nah, kalau kalau tabiin, alamun bukan. Kalau tabiin punya sebuah tariqah, ya kan? Baik ditempuh, ada tariqah, ada jalan baik yang ditempuh oleh tabiin. Di dalam syariat, apakah dia termasuk sunnah atau bukan? Sunnah. Kenapa sunnah? Karena man sanna sunnatan hasanatan itu tidak terbatas pada nabi. Siapapun yang membuat sesuatu yang baik, kebiasaan yang baik, maka itu sunnah. Gitu. Tapi kalau kita jangan kalau ke sana dulu, kita yang sudah sampai sini aja dulu, sampai baris sini aja dulu. Sampai baris sini aja dulu. Tadi apa tadi? Tariqah mardiyah al-maslukah fid din salakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fid din ka sahabah radhiyallahu anhu. Sekarang pertanyaannya, kalau tabi'in masuk enggak? Kenapa enggak? Karena di situ Rasulullah sama sahabat. Rasulullah sama sahabat. Gimana yang lain? Masuk. Masuk. Kenapa masuknya? Ya, di sini tidak ada batasan. Ya. Kalau misalnya mungkin di sini ya, ini redaksinya Mbah Hasim itu Rasul, kemudian orang-orang. Memang Mbah Hasim mencontohkan salah satunya aja seperti sahabat. Adapun yang lainnya yang sama dalam perilakunya seperti sahabat yang bisa mengikuti intinya yang di depan, kayaknya masuk. Betul. Ya seperti itu benar. Ya. Jadi kas sahabati di sini bukan berarti Pengkhususan. hasr atau pembatasan sahabat saja, enggak, kas sahabati. Walaupun ini cuma contohnya sahabat. Berarti bukan berarti cuma sahabat aja. Kan gitu. Berarti tadi bisa tabi'in, bahkan bisa ulama li'anna ulama warathatul anbiya.
a'immah, ya. Tapi nanti ada batasan-batasan yang lainnya. Mafhum ya? Kas-sahabati radhiyallahu anhum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung berdalil nih. Dalilnya adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Contohnya itu. Maka kalian harus memegang teguh sunnahku dan sunnahnya khulafa' rasyidin. Khulafa' rasyidin di sini dimaksud siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 4 aja? Iya. Enggak ada selain 4? Dari mana? Al-khulafa. Naam, al-khulafa. Karena al-khulafa. Karena al-khulafa. Maaf. Kalau misalkan enggak ada alnya, Siapa aja yang jadi di sini di khusus ini kali Mas. Gimana ya? jadi nanti teman-teman bisa merujuk ke beberapa kitab ya, seperti Ahkam Sultaniyah contohnya. Tentang kitab Nudhum al-Islamiyah. Apa artinya Nudhum Islamiyah? Jadi ada ilmu tentang sejarah sejarah tentang Nudhum bahasa Indonesia itu apa? Sejarah tentang muasasah lembaga-lembaga Islam di zaman dulu seperti apa. Kemudian nanti lewat hadis, lewat sejarahnya, ada lewat hadis, ada sahabat. Misalkan kayak Sayyidina Abu Bakar itu disebut Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqabnya itu. Tetapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak lagi menjadi Khalifatu Abu Bakar. Apa laqabnya buat Sayyidina Umar? Ainam Al-Faruq. Lakin untuk hal-hal yang seperti ini beliau disebut Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Ya. Nanti ada banyak setiap pemimpin mempunyai lakop tersendiri-sendiri. Nah, di sini ada di dalam kitab tadi contohnya punya Imam Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniyah. Di situ disebutkan juga jelas berdalih bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu memang 4 saja. Yang disebut dengan Al-Khulafaur Rasyidin, apalagi yang disebut oleh Rasulullah ini. Sekarang gini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda hadis ini, kan belum jelas 4 atau 5 khulafa setelahnya, kan belum terjadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Kenapa yang dimasukkan 4 saja? Benar gak? Nah, siapa kira-kira masukkan? Yaitu umat. Nanti di dalam kitab tadi Al-Ahkam Sultaniyah dijelaskan ajma'al ummah ala anna al-khulafa ar-rasyidin alladhi qasadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits hum, mereka adalah 4 itu. 4 itu. Mafhum? Mafhum. Jadi hujahnya apa? Umat yang ini sahabat semuanya ketika itu, ulama yang mengatakan khulafaur rasyidin itu memang 4 aja itu. Ya, min ba'di. Padahal kan Rasulullah ketika bersabda ini kan belum terjadi. Belum tahu apa enggak ya, Rasulullah tahu pastinya yang akan, Rasulullah itu tahu apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Itu Rasulullah tahu kan? Tetapi secara umatnya ketika mendengarkan hadis ini belum tahu siapa yang akan jadi khalifah setelah Rasulullah, benar enggak? Asik ya, agak jalan dikit. Kalau enggak ini saya kemana-mana. Tapi sebenarnya ada. Saya nggak kemana-mana. Saya cuma menerangkan apa yang ada dalam. Kan kebetulan Khulafaur Rasyidin di sini sebutin ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita melihat hadis ini, sebenarnya hadis ini sendiri itu emang ya kalau misal dibilang kesohihannya, itu ada beberapa ulama yang tidak sepakat gitu loh. Kalau misal ini itu ya hadis benar-benar hadis yang misal mutawatir. Apalagi misal model hadis seperti ini kan ditolak banget kalau misal model sama orang Syiah. Iya. Karena emang ini bisa dibilang ada kepentingan pribadi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya tak kan? Nanti maksudnya kan ahli hadis mau di ya. Gitu nih. Kasih pencerahan. Saya bukan ahli hadis tapi
Dari apa yang saya pelajari dari hadis, ya itu kan kalau mutlak atau di gebiar uyah kayak gitu nggak bisa seperti itu. Yang pertama, hadis ini kalau kita mau menghukumi hadzal haditsu tsabitun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kembalinya kemana? Ke ulamaul hadis. Sudah di apa namanya? Dibukukan lagi. Buku-buku semuanya, jarh ta'dil, sahih tad'if, semuanya itu sudah ada. Ini hadis dhaif, ini sahih dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan yang dhaif pun bukan berarti mardud ya. Itu nanti pelajaran sendiri. Maka tadi misalnya menyentuh ngomong tentang ini hadisnya dhaif apa tidak dhaif. Kalau ini dhaif tidak dipakai oleh Syiah dan sebagainya, bukan berarti ini dhaif atau tidak sabit. Ya kan? Nah, makanya kalau tadi ngomongnya supaya membela Ahlussunnah wal Jamaah, ini tidak membela sunnah, membela Syiah. Sebenarnya kan Khulafaur Rasyidin aja, Syiah itu kan nggak satu, maksudnya satu firqah. Mereka macam-macam. Mereka nggak semuanya mengingkari Syaikhain, yaitu Abu Bakar sama Umar. Kan? Ada juga yang masih mengakui itu. Dan mereka di sini dari 4 itu kan juga ada Sayyidina Ali kan. Hadis ini juga termasuknya masih sedikit mendukung mereka juga. Tapi overall lah kalau kita ngomongin Syiah dan firqah-firqah yang lain kan jelas banget mereka hadisnya bukan nggak punya muhadis, mereka punya sendiri, semuanya jelas banget. Hadis-hadis yang dipakai ya yang mendukung madhab mereka aja, tidak sama sekali ada hubungannya dengan qawaid fil hadis, thawabit wal qawaid yang ada di dalam hadis itu mereka nggak punya. Itu nanti karena perkelahian mereka pun bukan perkelahian dengan ahlul hadis kan, amin. Perkelahian mereka tuh di antara firaq Islamiyah saja, semua yang berhubungan dengan akidah. Tapi kalau yang kita benar-benar mau objektif, mau maudhu'i, ya kita mau ininya dengan muhaditsun yang benar-benar berkulit dengan hadis itu, kesahihannya seperti apa, sanadnya apa dan sebagainya itu kepada muhadits. Syiah enggak. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan seperti itu tuh, ya nggak usah kayak gitu. Orang misalkan siapa namanya, orang selain Muslim aja kafir bisa mengatakan itu kan bikinan aja. Tapi kan kita punya dalil, kita punya muhaditsun yang punya qawaid, yang real. Bantah dong dengan ilmiah, jangan bantah dengan hawa. Namanya kan itu membantah dengan hawa, bisa aja. Itu kan untuk mendukung kamu, ya itu kan pembelaan kamu. Tapi mana buktinya? Saya punya bukti, saya punya sanad, saya punya bangunan nih, bangunan. Kalau mau misalkan kamu membantah, ya coba dibantah dari mana? Ini ya kan kayak gitu. Jadi ini juga nggak ada hubungannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah kalau berkaitan dengan hadis ya. Kalau itu sabit atau nggak sabitnya, ya gitu. Nah kembali kepada Khulafaur Rasyidin tadi, yang penting adalah 4 ijma'ul ummah ya. Dari mana? Ijma'ul ummah dalilnya. Karena kalau Khulafaur Rasyidin kalau mengatakan itu Rasulullah yang menentukan, Rasulullah nggak menentukan per orangnya. Ya kan, Khulafaur Rasyidin iya disebutkan dalam ini, tetapi kok bisa 4 itu ijma'ul ummah fi dalikal waqt. Ada semuanya turun. Jadi menjadi hal yang sifatnya maklum minad-din bid-darurah. Apa maklum itu? Semuanya orang mengatakan udah sepakat umat ketika itu sampai sekarang, kabarnya sampai kepada kita bahwasanya Khulafaur Rasyidin adalah 4. Gitu aja, simpel ya. Lanjut ya. Wa urfan, sekarang urfan, tadi sudah syara'an, sekarang urfan. Ma wadaba alaihi muqtadi nabiyyan kana awwaliya. Hakadha wala? Was sunni mansubun ila sunnah hudifat ta'u lin nisbati. Secara urf atau istilah, jadi apa yang disiplinkan atau dilakukan secara terus menerus, muqtadi nabiyyan kana au waliyan, wadaba alaihi muqtadiyun gitu kan. Kemarin muqtadiyun atau muqtadan kan mana kan? Muqtadan yang diikuti, nabiyan kana awwaliyan. Jadi apa yang terus dilakukan, selalu dilakukan oleh nabi ataupun wali, itu disebut juga dengan sunnah.
As-sunni mansub ila sunnah. Apa makna mansubun ila sunnah? Dinisbatkan maksudnya kepada sunnah. Sunni. Nah, hudifatit ta' linisbah. Taknya dihilangkan karena apa? Alasannya linisbah. Karena untuk menisbatkan. Maka ditambah ya unisbah di situ kan sunniyun. Wal bid'atu kama qala Syekh Zarruq fi uddatil murid. Sekarang kita sudah mau membahas tadi itu sunnah ya secara ini. Sekarang kita mau membahas tentang bid'ah, yaitu lawannya daripada sunnah. Apa itu bid'ah? Yang pertama Syekh Zarruq mentakrif itu apa? Mendefinisikan. Madaqal syar'an secara syar'an ya. Syar'an yakni ihdatsu amrin fid din. Ihdatsu amrin, apa makna ihdath? Ahdatsa yuhditsu. Membuat hal yang baru, mengadakan sesuatu hal yang baru. Menjadikan membuat sesuatu terjadi. Ahdatsa yuhditsu. Monggo. Ihdatsu amrin fi ad-din, di dalam agama, yushbihu an yakuna minhu. Dia melakukan atau mengadakan sebuah hal yang baru yang mirip dengan agama. Yushbihu an yakuna minhu walaysa minhu, tapi bukan dari agama. Sampai mana tadi? Walaysa minhu sawa'an kana bisurati aw bil haqiqati. Sama halnya, entah itu dalam hal surah atau dalam hal hakikat daripada agama itu sendiri. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang mengadakan hal baru fi amrina hadza, di dalam hal kita ini, ma laysa minhu, dari apa yang bukan daripada agama, maka dia tertolak, gitu kan? Tahu nggak arti daripada surah? Sawa'an kana bisurati aw bil haqiqati. Fahimtumul ma'na surah aw bil haqiqah? Betul. Aina. Huna suratud din aw haqiqatu. Kalau mungkin saya coba merenungkan sedikit, itu surah sama apa tadi? Haqiqah itu. Al haqiqah huwa lubbu syai' au daruriyat, sesuatu hal yang tidak mungkin tidak, mahiyatu biduni hadil haqiqah la yusamma dzalika syai'. Mafhum? Kalau diambil hakikat daripada manusia itu apa? Hakikat daripada manusia apa? Hayawan, al-insan huwa hayawanun natiq, harus hidup dan harus berakal. Artinya berakal di sini bukan berarti nanti majnun, dia bukan manusia. Maksudnya orang gila itu berarti bukan manusia, tetapi dia karena dia punya qabilun lil akal, dia sebenarnya mempunyai apa? Jadi bukan badannya. Dia itu diciptakan memang awalnya itu bisa berpikir. Cuman kan dia rusak pikirannya. Paham? Hewan kucing misalkan. Kucing hidup, tetapi dia tidak berakal, maka dia bukan manusia. Tapi itu hakikatnya. Kalau hilang hakikat itu selesai, bukan manusia lagi. Tapi surah tuh ya ini badannya, ya kan? Kalau misalkan waliyadzubillah ada orang yang tidak punya tangan, misalkan casing lah, surah itu kan casingnya, ya kan? Tidak punya tangan, dia masih manusia bukan? Masih manusia. Tidak punya kaki misalkan, masih manusia. Hadis surah yumkin. Tapi kalau misalkan hakikat enggak. Jadi sesuatu di dalam agama agama juga seperti itu, ada hakikat, ada suratul-din. Kalau yang mengadakan sesuatu hal yang baru, entah dalam hakikat atau dalam surahnya, dalam syakalnya, dalam bentuknya, dia tetap aja disebut dengan bid'ah. Mungkin kurang lebih seperti itu. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'atun. Setiap segala sesuatu yang muhdatsa itu bid'ah, sesuatu yang baru.
Tapi ini kulunya ini nanti ada artinya ya, nggak mutlak kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, memang Rasulullah SAW yang bersabda seperti itu. Kullu muhdatsatin bid'ah. Wa qad bayyana al-ulama rahimahumullahu annal ma'na fil haditsain al-madhkurain. Makna dari dua hadis yang tersebut tadi raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laisa bi qurbatin qurbatan. Dengan sebuah keyakinan bahwasanya yang bukan sebuah pendekatan kepada Allah, artinya bukan ibadah, dianggap ibadah. Itu arti pada kurban. Malaisa bi qurbatin qurbatan. I'tiqadu ma laisa bi qurbatin qurbat. Ana a'taqidu ma laisa bi hatifin hatifan. Asaran. Itu bahasanya kayak gitu. Bi'tiqadi ma laisa bi qurbatin qurbatan. Nah itu di situ tuh artinya. La mutlaqul ihdaats. Bukan mutlak semua makna ihdaats dari hadis itu. Bukan segala sesuatu yang baru bid'ah, enggak. Tapi bid'ah di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan, bi'tiqad tadi ada keyakinan. Ya kan? Kemudian selain keyakinan bukan keyakinan apa? Keyakinan yang berhubungan dengan ibadah, keyakinan yang berhubungan dengan agama. Mafhum? Qad tanawalathu syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha. Karena ada sesuatu yang baru. Qad tanawalathu syari'atu bi usuliha. Syariat punya usul. Tanawalathu hu-nya di sini apa? Hadal amr alladhi raji' hadal makna masalah. Benar enggak? La mutlaqul ihdaats ini ya. Kenapa? Karena bisa saja syariat usulnya, usul syariah itu menerima. Fayakunu raji'an ilaiha. Maka hadal amr atau hadal amrul muhdats atau hadal ihdas raji'un ilaiha, yani ila usul syariah. Ketika ada usul syariah ya, yang bisa menerima ya, walaupun ini baru, maka ini dikembalikan kepada usul syariah tadi. Bukan berarti langsung diklasifikasikan ke bid'ah. Penting ini. Fayakunu rajina au bi furu'iha, atau ada furu'nya, furu' syariah ada. Contoh misalkan makanan atau zakat dengan apa? Beras. Zaman dulu, zaman Rasulullah nggak ada beras. Kok sekarang tiba-tiba zakat ada orang memfatwakan, ya kan, ada ulama memfatwakan zakat dengan beras. Ini gimana ini? Bid'ah ini. Tapi kan ada furu'nya, ada farak di dalam apa namanya? Di dalam agama, di dalam syariah, ya, yang bisa dikiaskan. Di sini kan furu'uha fayakunu maqisan 'alaiha. Mafhum? Dikiaskan. Misalkan contohnya. Wa qala wa mawazinuha thalathatun. Mawazinu mana? Mawazin jamak min mizan. Ha ta'udu ilal bid'ah. Sekarang adalah timbangan-timbangan biar kita mengetahui bid'ah itu seperti apa, ukurannya apa. Nah ini ada 3. Al-awwal, yani al-mizanul awwal, an yandura fil amril muhdats. Kita lihat hal yang baru ini, suatu hal yang baru ini yang diada-adakan ini. Fa in syahida lahu mu'dhamus syari'ati. Apa maksudnya syahida lahu mu'dhamus syari'ah? Kalau mu'dham bi mana jul, sebagian besar daripada syariat itu syahida lahu, ada syahida alaihi, ada syahida lahu. Syahida lahu itu syahid, yakunu syahidan lahu. Mana syahid? Ada yang tahu syahid? Syahid. Nah, tapi bukan di sini, bukan syahid. Artinya apa? Ya di sini bukan menyaksikan, artinya dia menjadi dalil yang menunjukkan syahid itu artinya dalil. Fa in syahida lahu mu'dhamu syariati wa asluha, wa ini aslu syariati falaysa bi bid'atin. Ada dalilnya kok. Bisa diambil dalilnya dalam Al-Qur'an walaupun tidak disebut secara spesifik, secara apa namanya? Eksplisit. Ada di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah, tetapi bisa diambil dalilnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah, ya, maka tidak bid'ah. Paham? Wa in kana mimma ya'ba dzalika bi kulli wajhin fa huwa batilun wa dhalal. Kalau
dari apa-apa yang menolak seperti itu, dengan dari segala sisi, artinya tidak bisa diambil dalilnya dari manapun, ya batil, dolal dia, tidak boleh dijadikan agama. Kalau yang menjadikan itu agama, nah inilah benar-benar yang disebut dengan bid'ah, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalilnya sama sekali, diambil dari syariah manapun tuh nggak ada. Ditambah lagi, waliyatubillah, saya bertentangan lagi, sudah jelas tuh bid'ahnya. Ini macam-macam bid'ah kan ada nanti. Ada bid'ah yang untuk apa, syar banget, syarul bid'ah itu nanti ada pembagiannya, nanti Syekh terangin. Wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillatu. Ma mana taraja'at? Taraja'at itu dalilnya ini mundur nih. Ini bisa didalilkan apa enggak ya? Wa tanawalathu syubhatu. Ma mana tanawalathu syubhatu? Enggak, ada yang memahami itu ada dalilnya, padahal enggak pas. Makanya syubhah itu kan alladzi yushbihud dalil. Dia menganggap itu dalil buat itu, tapi sebenarnya bukan dalil. Itu namanya syubhah. Ini bid'ah nih, padahal enggak ada dalilnya. Benar enggak? Tarajaat dalil. Nah, tapi ada orang ngomong enggak, ini bisa diambil dari dalil itu. Menurut si B nih, padahal ketika mengambil dalil yang B untuk mendalilkan ini maksudnya syubhah karena salah. Teman-teman kemarin sudah saya terangkan arti daripada syubhah kan? Apa coba yang teman-teman pahami? Syubhah itu adalah mengambil sebuah dalil tidak pada tempatnya, itu namanya syubhah. Kita berdalil untuk sesuatu atau memahami sebuah dalil tapi dengan pemahaman yang salah. Nah, itu namanya syubhah. Maka di sini tarajaat fihi al-adillatu, dalilnya sebenarnya yang benarnya itu enggak masuk, tetapi syubhah masuk nih. Ada yang mengira dari tempat lain padahal salah loh, perkiraan dia loh, pemahaman dia salah loh. Dia bilang ada dalilnya padahal pemahaman dia salah. Ini namanya syubhah kan, dia kan pemahaman si dia ini kan. Tapi dia ada yang syubhah ini menerima wastawat fihil wujuh. Kira-kira kok hampir sama. U'tubirat wujuhuhu, maka bisa, walaupun syubhah masih bisa bisa dianggap. Maka fama tarajjaha min dzalika ruji'at ilaihi. Tapi kalau ada enggak istawat, tapi tarajjahat, ada yang lebih rajih, lebih kuat, maka yang diambil adalah yang kuat. Disimpelin kan untuk. Oke. Nah, yang penting adalah jadi gini. Tadi ya, yang barusan ya, yang ini agak bingung kan, agak jelimet kan. Intinya gini. Kalau ada sesuatu hal yang baru, ada dalilnya tapi nggak pasti. Terus ada yang orang menganggap ada dalilnya, tapi padahal itu syubhah. Kita tahu itu salah dia memahaminya. Mafhum? Ya. Seakan-akan apa namanya? Seakan-akan sama kan? Karena yang ini juga nggak yakin dalil ini, ketika saya mengambil dalil dari sini nih untuk mengatakan itu bid'ah kan, ini nggak belum yakin banget. Tapi yang di sana syubhah juga, itu saya yakin itu syubhah itu. Nah, kalau kayak gini maka itu disebut bid'ah. Mafhum? Bid'ah. Kalau masih kan makanya u'tibirat wujuh. Kalau masih sama, tetapi kalau misalkan ternyata yang kuat dalilnya, ya berarti dia bid'ah. Kalau yang kuat syubhahnya, berarti dia bukan bid'ah. Pokoknya yang mana yang kuat? Ada bayangan nggak? Susah ya? Contohnya. Apa ya contohnya? Makanya ini mizan ini bahasanya juga seperti itu tuh. Gini. Nanti deh kita ini untuk sementara pahami kayak gini dulu, nanti dengan bawahnya itu ada contoh. Daripada saya mendatangkan contoh lagi, mending kita pakai contohnya Syekh langsung aja. Oke? Wal mizanu tsani
i'tibaru qawaidil a'immah wa salafil ummah il 'amilina bi tariqis sunnah. Yaitu kita dengan apa namanya? Dengan menganggap qawaid ummah wa salafis al-ummah al-'amilina bi tariqis sunnah. Fama khalafaha bi kulli wajhin fala ibrata. Jadi yang mizan yang selanjutnya yang kedua adalah kita harus tahu atau apa yang dianggap oleh ulama qawaid ummah itu atau ulama salaf itu yang mereka anggap itu adalah sunnah, bitariqis sunnah ya sunnah. Kalau khalafaha berarti bid'ah. Paham nggak? Jadi ukuran yang kedua adalah ukuran kita juga harus dari mana taunya, banyak kan? Ada hadis, ada sunnah, atau di sini apa? Qawaidul ummah, qawaidul a'immah, wa salafil ummah al-amilina bitariqis sunnah. Jadi nanti ulama-ulama salaf mereka punya apa namanya kaul-kaul, punya amalan-amalan yang mereka anggap ini adalah sunnah. Itu aja dulu. Kita tahu itu dulu. Ukurannya adalah itu. Ketika kita sudah tahu itu, wa man khalafaha fa huwa bid'ah. Contoh. Kalau saya ngelihat ya, misalkan Sayyiduna Utsman bin Affan sudah mengumpulkan Al-Quran, menganggap itu adalah sunnah, dan sunnah itu khulafai rasyidin. Ternyata sudah yang lain dibakar. Terjadi itu di dalam Sayyidina Utsman, membakar mushaf-mushaf supaya mushaf itu jadi satu. Ternyata ya ada mushaf lain selain mushaf itu, maka dan mushaf yang lain adalah bid'ah. Mafhum? Nah, jadi ini nih ukurannya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh ulama as-salaf dan dianggap itu sunnah, wa man khalafaha fa huwa bid'ah. Mafhum? Itu contoh tadi, contoh. Memang kalau pakai contoh gampang ya. Pakai contoh gampang. Kalau baca kayak gini agak susah. Nah, ini contoh ini bisa belum enggak di kaidah yang pertama belum, mizan awal nanti ada. Oke, sekarang fama khalafaha bikulli wajhin fala ibrata bihi. Nah, sekarang ternyata bikulli wajhin, khalafaha bikulli wajhin, bukan khalafaha tapi dari segala sisi berbeda. Misalkan ini hitam, ini putih, yang disunahkan oleh khulafaur rasyidin, maksudnya khulafaul a'immah ataupun ulama salaf kan? A'immah atau di sini apa tadi? Salaful ummah. Ya kan? Dulu umat-umat terdahulu hitam, yang disunahkan hitam, ini yang disunahkan putih. Misalkan kita mendatangkan hitam, itu kan jelas-jelas berbeda banget. Min kulli wujuh. Nah, ini adalah apa namanya? Fala ibrata bihi. Fala ibrata bihi artinya dia berarti bid'ah. Wa ma wafaqa usulahum fa huwa haqq. Tapi yang sesuai dengan usulnya mereka. Nah, ternyata mereka juga ketika meletakkan sebuah sunnah, jangan dilihat mentah-mentah harus kayak gitu juga. Kadang-kadang ada usulnya juga, usul daripada mereka. A'imah itu tadi atau ulama salaf, ada usulnya mereka. Kalau ada orang yang mendatangkan berbeda dengan itu, tetapi sebenarnya wafaqa usulahum. Masuk ke mana ini? Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Wafaqa usulahum, usuluman usula al-a'immah au salafil ummah. Wadah. Jangan di mentah-mentah aja, pokoknya harus kayak gitu. Enggak, kadang-kadang usulnya mereka ketika membuat sebuah sunnah, tapi mereka juga punya usulnya. Apa artinya usul? Dasar-dasarnya, maknanya yang terkandung di dalamnya itu adalah usul. Okay. Wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Tapi kalau berbeda benar-benar secara far', secara asal, fa kullun yattabi'u aslahu wa dalilahu. Maka segala sesuatu mengikuti aslinya dan dalilnya.
Mafhum? Wa qad waqa'a min qawaidihim anna ma 'amila bihi salafu wa tabi'ahumul khalafu la yasihhu an yakuna bid'atan wala madmuma. Nah, maka tadi sampai mana tadi? Waqa'a fi qawaid min qawaidihim, ada di dalam qawaid mereka bahwasanya segala apa yang dilakukan oleh salaf wa tabi'ahumul khalaf, dan diikuti oleh khalaf, la yasihhu an yakuna bid'atan, maka tidak benar untuk menjadi sebuah hal yang bid'ah. Wala madmuman, dan tidak Dicela. ghairu madmum, artinya berarti Tidak tercela. mamduh. Mafhum? Artinya benar berarti. Wa ma tarakuhu bi kulli wajhin wadihin la yasihhu an yakuna sunnatan wala mahmudan. Nah, ini juga kaidahnya ada nih. Tapi walaupun di sini nanti Imam Malik sama Imam Syafi'i berbeda. Dan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ulama salaf dan khalaf juga, maka apa mereka bilang? Bikuli wajhin wadihin, dengan segala wajah yang jelas-jelas ditinggalkan, la yasihhu an yakuna sunnah, maka tidak menjadi sunnah. Orang ditinggalkan oleh para ulama terdahulu kok, tidak dilaksanakan kok. Maka tidak menjadi sunnah. Au wala mahmudan, Mahmud ya, dan diddu madmum. Wa ma athbatu aslahu wa lam yarid anhum fi'luhu. Nah, ini sekarang. Tapi ada yang menetapkan aslinya. Aslinya apa? Sama, dia aslinya itu sama nih dengan mereka. Walam yarid anhum fi'luhum, tapi tidak ada, mereka tidak melakukannya. Tapi misalkan ya, ada ulama sekarang ini mengadakan sebuah hal yang baru, ya kan? Dia anggap katanya ini aslinya itu ada, tapi secara fi'il ini memang tidak dilakukan oleh ulama terdahulu dan tidak diikuti juga oleh khalaf. La salaf wala khalaf. Tapi aslinya, secara dalilnya, secara maknanya sama dengan yang dahulu. Nah, itu apa? Tadi bilang walam yarid anhum fi'luhum, fi'ilnya enggak fi'luhu. Faqala Malik bid'ah. Imam Malik bilang itu tetap bid'ah. Tapi bentar dulu, li annahum lam yatrukuhu illa li amrin, karena kata Imam Malik nih, para sahabat dan ulama-ulama terdahulu lam yatrukuhu, tidak meninggalkannya melainkan li amrin apa tadi? Indahum fi, kecuali sesuatu yang memang apa? Indahum fihi. Artinya gimana? Ada sesuatu, artinya ditinggalkannya karena ada sesuatu. Wa qala Syafi'i laisa bid'ah, tapi kata Imam Syafi'i laisa bid'ah. Wa in lam ya'mal bihi salaf, walaupun tidak dilakukan oleh salaf. Li anna tarkahum lil amali bihi, karena mereka meninggalkan untuk mengerjakan itu, qad yakunu li udrin, bisa jadi karena sebuah udzur. Qama bihim fil waqti, untuk dilakukan di waktu itu, aw lima huwa afdalu minhu, karena atau memang ada sesuatu dia ditinggalkan karena ada sesuatu yang lebih afdal daripada itu, kata Imam Syafi'i ini. Wal ahkamu ma'khudatun minasyari' wa athbatahu, dan hukum-hukum itu diambil daripada syari', waqad athbatahu, waqad, dan telah ditetapkannya. Jadi jelas ya perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, sedikit berbeda memang. Imam Malik mengatakan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang-orang ulama terdahulu ataupun khalaf bid'ah. Nah, ya, ini jangan ini dulu, tetapi kalau Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i mengatakan karena yang tidak dilakukan bukan berarti tidak dilakukan, bisa jadi karena waktu itu ada udzur atau waktunya enggak pas. Nah, maka tidak semua yang tidak dilakukan. Nah, yang penting apalagi kata Imam nyambung nggak Syafi'i, sama kaidah takhirul ahkam bi takhiril makan wa zaman? Nyambung nggak sama kaidah? nah ulangi, Takhirul ahkam bi takhiril makan wa zaman. Bitakhiril makani, Bahasa babiyah bi takhiril makan wa zaman. bitakhiril makani, itu nanti tergantung juga. Nanti kalau misalkan nanti itu pembahasannya agak ini,
Jangan diambil Enggak. mentah-mentah seperti Oh, itu gitu. juga. Itu hampir sekarang digunakan mudah-mudah untuk orang-orang liberal Oh. untuk mengubah hukum Oh. dengan Kaidah. kaidah itu, ya kan? Walaupun sebenarnya benar, tetapi siapa harus punya ahliyatul nazar namanya, ahliyatul ijtihad di dalam melakukan taghyirul ahkam tadi. Dan ketika taghayyurul hukum itu berubah, tidak berubah secara dzati, zatnya hukumnya secara itu berubah itu tidak, tetapi berubah li waqtin muayyan, wal hukmu yabqa fi ala aslihi wa taghayyar li halah wa zaman tadi, zamannya aja. Tapi ketika zaman itu nanti berubah lagi, kembali lagi akan kembali lagi hukumnya seperti aslinya. Contoh misalkan kalau yang kamu tanyakan tadi, misalkan hukumnya sholat hukumnya nikah, ada berapa hukum nikah apa sama? Banyak Mas, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Betul, itu secara usul. Iya. Ya kan? Sekarang kalau saya bilang poligami di Tunis ini, itu haram. Hukum poligami apa? Ta'duduz zawaj. Sunnah. Hukum poligami yang benar apa? Masyhur indal ulama. Jangan sunnah aja salah ini. Andal muassis Daraisil Sidarais. Boleh. Mubah ya. Hukum aslinya mubah, bukan sunnah. Hukum aslinya mubah. Tapi bisa jadi sunnah. Ya kan, ketika memang benar-benar di situ misalkan di kelompok